Hai, perkenalkan, nama saya Kevin Andreas Aritonang. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ekonomi Pembangunan Stambuk 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Baik, di video ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang komunikasi. Video ini dibuat atas dasar tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen saya yang terhormat, yaitu Bapak Afan. Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah Teknik Komunikasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu hal yang dilakukan antar satu orang maupun dua orang antar pribadi, di mana komunikasi ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan. Bisa saja semisal komunikasi verbal, komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan, contohnya adalah penggunaan kata-kata. Kemudian ada komunikasi non verbal, komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan-gerakan tangan, bahkan intonasi yang meningkat. Seperti saya berbicara ini, saya kadang-kadang intonasinya turun, kadang-kadang naik, di mana penekanan suara tersebut. Komunikasi nonverbal itu lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face to face. Sebabnya, dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal seringkali tidak mungkin dilakukan. Contohnya, ketika kita sedang chatting. Nah, pas chatting ini kan kayak kita chatting sama gebetan nih. Ngechat, tiba-tiba gebetan ngirim emot love. Wah, kita kan langsung senyum-senyum gimana gitu kan. Jadi dia tidak mengekspresikan langsung di chat itu, tetapi dari mimik wajah kita memberikan ekspresi yang menunjukkan bahwa kita itu senang. Komunikasi itu ada banyak, yaitu dari komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa. Nah, di komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama. Seperti dibentuknya sebuah kelompok nih, kelompok tugas, di mana kelompok ini diberikan tugas oleh dosennya ataupun guru untuk menyelesaikan suatu tugas yang telah diberikan oleh guru atau dosen. Nah, di dalam kelompok ini semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan tugas, menyelesaikan apa yang telah diberikan oleh guru tersebut atau dosen tersebut. Kemudian ada komunikasi organisasi, merupakan pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Organisasi melibatkan manusia sebagai subjek. Contohnya adalah organisasi partai politik semisalnya, saya bilang. Kenapa saya bilang begitu? Dari partai politik tersebut, nih kita contoh aja PDI Perjuangan. Nah, di PDI Perjuangan itu banyak unit-unit atau pemikir-pemikir dalam partai politik itu yang memiliki pemikirannya sendiri. Nah, gunanya komunikasi organisasi ini adalah untuk mengumpulkan pemikir-pemikiran itu menjadi satu pemikiran yang sama. Kemudian ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada jumlah yang besar. Contohnya komunikator terlembagakan, pesan bersifat umum, komunikasinya itu anonim dan heterogen. Media massa menimbulkan keserempakan, komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan. Komunikasi massa bersifat satu arah dan juga stimulasi atau indera terbatas. Baik, selanjutnya saya di sini akan menerangkan tentang komunikasi itu memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, dimensi hubungan disandi secara non-verbal. Nah, dimensi isi menunjukkan isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Semisal saya di sini melakukan komunikasi, saya di sini menyampaikan apa itu sebenarnya komunikasi. Nah, saudara-saudara yang mendengarkan ini dapat mengetahui sedikit tentang komunikasi. Nah, dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana
hubungan para peserta dan juga kepada si komunikan. Nah itu tadi. Dan selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang skripsi saya. Nah skripsi saya itu ide besarnya adalah mencari tahu usaha-usaha coffee shop yang sedang berkembang sekarang. Nah, saya ingin tahu agar bagaimana saya bilangnya. Saya ingin menemukan cara-cara agar coffee shop tersebut tidak mati. Karena saya lihat coffee shop ini merupakan perusahaan yang bubble. Yaitu mulai dari satu banyak sehingga pecah dan tidak tahu arahnya kemana. Jadi dari komunikasi sendiri, komunikasi sangat penting digunakan dalam perusahaan ini. Maksud saya usaha ini. Mengapa saya bilang begitu? Contohnya, coffee shop A sedang dilanda kesepian. Bukan hati yang sepi, tapi kesepian. Nah, dia dapat mengkomunikasikan kepada pemilik coffee shop B, C, D, E, F, G untuk mengajak, ayo dong main ke coffee shop gua. Nah, nanti pemilik coffee shop itu mengajak teman-temannya untuk datang meramaikan di coffee shop A untuk menarik para konsumen yang lewat dari situ. Wih, ternyata ini coffee shopnya rame. Ayo coba dong, rame coba. Dan ternyata mereka mendapatkan taste yang enak di coffee shop tersebut dan jadilah rame coffee shop tersebut. Kemudian ada juga komunikasi yang terjadi antara customer dengan pelayan. Semisal saya pelayan, saya akan memberikan kenangan yang indah untuk si customer saya. Semisal saya memberikan pelayanan yang terbaik, menanyakan apa saja yang dibutuhkan oleh si customer tersebut. Semisal dia seorang bapak-bapak, Pak, bapak merokok Pak, ini saya sediakan asbak. Bapak ingin air putih, bapak ingin ini, ingin itu, kita tanya saja. Jadi sehingga si customer tersebut merasakan kenyamanan saat berada di coffee shop tersebut. Kemudian seperti apa lagi ya komunikasi di dalam coffee shop ini? Semisal saya sudah pernah main ke coffee shop A. Nah di coffee shop A saya merasakan kenyamanan. Wih, ternyata enak sih. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman saya yang lain, cuy, main-main yuk ke coffee shop si A. Enak di situ, ada live musiknya, pelayanannya juga bagus. Dan kemudian dari teman saya yang lain menyampaikan, oke, nanti minggu depan kita ke coffee shop si B ya. Di coffee shop si B, di situ ada loh waitersnya cantik, baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi ini sangat penting di mana saja. Contoh kecilnya saya di coffee shop ini. Komunikasi digunakan untuk menarik para pelanggan, untuk menarik para customer. Dan juga komunikasi antara bos dengan si pelayan, si bos pemilik coffee shop. Ketika si pemilik coffee shop ini arogan, dia semena-mena kepada si pelayannya tidak akan senang. Dan dia tidak memberikan pelayanan yang baik kepada para customer. Sehingga apa? Coffee shopnya sepi, coffee shopnya bakal tutup. Nah, inilah yang saya pikirkan untuk skripsi saya, untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Jadi komunikasi ini bisa menyelesaikan masalah. Contohnya tadi, ketika si pelayan dan si bos memiliki masalah, jika tidak dikomunikasikan, maka mereka akan seperti itu terus, sehingga coffee shopnya bakal tutup dan sepi pelanggan, ujung-ujungnya bangkrut. Jadi bangunlah komunikasi yang baik dan yang bagus agar terjalinnya kerjasama yang baik dan yang benar, supaya sukses apa yang kita lakukan dan yang kita impikan. Baik, sepertinya saya sudah cukup lama berbicara. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu untuk kita ke depannya. Terima kasih.